warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Fitriana Nulia dengan NIM 199 0218 2025 04 2008 dari golongan 2 angkatan 20 NDH 03 peserta latsar dari Kabupaten Kota Baru. Nah, hari ini saya akan melakukan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Nah, tupoksi saya yaitu sebagai asisten apoteker terampil di RSUD Senayan. Oke, lanjut. Tugas dan fungsi pokok jabatan ini menurut Permenpan RB nomor 8 tahun 2008 tentang jabatan fungsional asisten apoteker dan angka kreditnya yaitu pekerjaan kefarmasian meliputi yang pertama itu ada penyiapan dan perencanaan, yang kedua itu ada pengadaan, yang ketiga itu ada sterilisasi sentral, yang keempat itu ada penerimaan dan penyimpanan, yang kelima itu ada pelayanan farmasi klinik. Nah, berikut ada uraian tupoksi asisten apoteker terampil. Yang pertama itu penyiapan dan perencanaan. Nah, penyiapan dan perencanaan itu ada yang namanya mengumpulkan bahan-bahan atau data-data dari berbagai sumber atau acuan dalam rangka penyiapan rencana kegiatan kefarmasian, sama mengumpulkan data-data dalam rangka perencanaan perbekalan farmasi. Yang kedua itu ada pengadaan. Nah, pengadaan ini menimbang dan atau mengukur bahan baku dalam rangka produksi sediaan farmasi non-steril, menyiapkan ruangan, peralatan, dan bahan-bahan untuk kegiatan produksi dalam rangka produksi sediaan farmasi steril. Jadi ada non-steril dan farmasi steril. Yang ketiga yaitu sentralisasi sentral, yaitu mengemas alat-alat dalam rangka sterilisasi sentral. Yang keempat itu ada penerimaan dan penyimpanan. Nah, menerima ini artinya menerima dan memeriksa perbekalan farmasi dalam rangka penerimaan perbekalan farmasi. Kalau penyimpanan berarti menyimpan perbekalan farmasi dalam rangka penyimpanan perbekalan farmasi. Yang kelima itu ada pelayanan farmasi klinik. Nah, kalau pelayanan farmasi klinik ini artinya menerima, menyeleksi persyaratan administrasi resep, serta menghitung harga obatnya dalam rangka dispensing resep individual. Terus kita dapat mengidentifikasi isu di rumah sakit berdasarkan tupoksi dan uraian tugas. Nah, di sini ada tupoksi dan ada isunya. Tupoksinya yaitu kalau yang mengumpulkan bahan-bahan itu ada belum tersedianya penandaan label atau labelet beyond use date dalam rangka penyiapan rencana kegiatan kefarmasian di instalasi farmasi RSUD Senayan. Terus ada ini tupoksi nomor 1 ya, mengumpulkan bahan-bahan atau data-data. Tadi berarti ini adalah belum optimalnya perencanaan perbekalan farmasi fast moving berdasarkan data pemakaian di instalasi farmasi RSUD Senayan. Terus ada ini menerima dan memeriksa perbekalan farmasi. Nah, di sini adalah belum optimalnya pengadaan standar operasional prosedur dalam rangka penerimaan. Terus ada penyimpanan. Nah, kalau penyimpanan berarti di sini kurang optimalnya pengelolaan sediaan farmasi yang mendekati expired date di instalasi farmasi RSUD Senayan. Terus ini sama penyimpanan berarti kurang optimalnya penanganan dead stock sediaan farmasi di instalasi farmasi rumah sakit RSUD Senayan. Kita lanjut, ini menentukan isu menggunakan metode APKL. A-nya yaitu adalah aktual, artinya isu tersebut sedang terjadi atau menjadi perhatian saat ini. Terus kalau V itu problematik, artinya memiliki dimensi masalah yang kompleks dan membutuhkan solusi segera. Kalau K halayak, artinya menyangkut kepentingan banyak orang dan berdampak luas bagi masyarakat.
Kalau L berarti layak. Nah, layak artinya realistis, relevan, dan memungkinkan untuk ditangani. Ada 5 kriteria isu, ada dari 5 sampai 1, di mana 5 itu sangat kuat, 4 kuat, 3 sedang, 2 kurang, dan 1 sangat kurang pengaruhnya. Kita lanjutkan ke analisis isu menggunakan metode APKL. Nah, tadi kan ada 5 isu yang diambil. Nah, dari 5 isu, kalau kita menggunakan APKL, ini ada terdapat yang nomor 1 ini belum tersedianya penandaan label dan leaflet BUD dalam rangka penyiapan rencana kegiatan kefarmasian instalasi, itu nomor 1. Terus nomor 2-nya itu adalah kurang optimalnya pengelolaan sediaan farmasi yang mendekati expired date. Yang nomor 3-nya kurang optimalnya penanganan dead stock. Yang keempatnya belum optimalnya perencanaan perbekalan farmasi fast moving. Terus yang kelima yaitu belum optimalnya pengadaan SOP dalam rangka penerimaan perbekalan farmasi. Ini menggunakan APKL. Setelah itu kita menentukan isu menggunakan metode USG. Nah, USG itu apa? Yang pertama, U itu adalah isu tersebut bersifat mendesak dan perlu segera ditangani untuk mencegah gangguan operasional atau resiko yang lebih besar. Terus S, seriousness, artinya isu memiliki dampak terhadap efektivitas kerja, keselamatan, atau kualitas layanan fasilitas. Terus yang G-nya growth, itu berpotensi berkembang menjadi lebih kompleks. Nah, jadi isunya itu berkembang menjadi lebih kompleks atau meluas jika tidak segera ditangani. Nah, kriteria isunya sama, 5-1, mulai dari yang sangat kuat, sedang, kurang, dan sangat kurang pengaruhnya. Sehingga didapatkan kesimpulan itu tadi ada 3 kan tadi ya. Dari 5 kita tapis menjadi 3. Nah, dari 3 ini kita lihat lagi. Oh, ternyata peringkat satunya masih belum tersedianya penandaan label. Terus yang kedua, kurangnya pengelolaan sediaan farmasi yang mendekati expired date. Terus yang ketiga, berarti kurangnya optimalnya penanganan dead stock sediaan farmasi di instansi farmasi. Nah, setelah dilakukan USG, kita menentukan dengan metode diagram fishbone 4M. Nah, M itu ada man atau manusia, artinya faktornya manusia ya. Terus ada mesin, berarti faktornya seperti peralatan dan teknologi. Terus ada metode, berarti prosedur. Terus ada M material, itu bahan yang digunakan. Nah, ini menggunakan fishbone, permasalahan utamanya itu adalah belum tersedianya penandaan label dan leaflet BUD dalam rangka penyiapan rencana kegiatan kefarmasian di instansi farmasi. Ini tulang-tulangnya, yang pertama ada manusia. Nah, kalau manusianya berarti di sini para petugas itu kurang disiplin dalam menulis tanggal dibukanya atau pembuatan sediaan farmasi. Terus yang kedua ada metode. Nah, selama ini metode yang digunakan adalah pemberian informasi BUD itu masih secara lisan. Misalkan sediaan obat tetes mata 1 bulan ya Bu, 1 bulan ya Pak, setelah dibuka itu hanya menggunakan secara lisan. Terus yang material, nah material ini belum tersedianya template atau label, tapi ini template label dan leaflet BUD di rumah sakit. Nah, makanya itu kita akan melakukan pembuatan nanti ya. Terus ada mesin. Nah, kalau mesinnya ini di RSUD itu sudah ada mesin pencetak label, tapi tidak dimanfaatkan optimal dalam pelabelan BUD. Nah, jadi kita akan melakukan alternatif pemecahan masalahnya. Nah, kalau manusia tadi kurang disiplin, maka kita akan melakukan sosialisasi pentingnya disiplin dalam menulis tanggal dibukanya atau pembuatan sediaan farmasi melalui label BUD ya, nanti ada. Terus kalau metodenya berarti kita akan pemberian informasi BUD menggunakan secara tertulis, tidak secara lisan lagi agar pasien ingat. Terus belum tersedianya template, nah berarti kita melakukan pembuatan template. Terus kalau mesin cetaknya belum optimal, nah berarti kita mengoptimalkan mesin cetaknya itu dalam pembuatan label atau leaflet ya secara berkala. Misalkan kita membuat untuk 10 hari, nanti kita buat lagi 10 hari ke depannya. Oke, sekian dari
saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.